ayat 5 sampai dengan 13, pencobaan kedua dan ketiga di padang gurun. Lukas 4 ayat 5 sampai 13. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, kita masuk pada pencobaan kedua versi Injil Lukas yang ada dalam ayat 5 sampai dengan ayat 7. Saudara, pertama-tama saudara perlu tahu urut-urutan pencobaannya. Pencobaan yang kedua dalam Injil Lukas ini ditempatkan dalam urutan yang ketiga dalam Injil Matius pasal yang keempat. Ya, jadi kalau 1 sama dengan 1, tapi 2 dan 3-nya ini terbalik. Yang dalam Matius 2 itu dalam Lukas pencobaan ketiga, yang dalam Matius pencobaan ketiga, dalam Lukas pencobaan yang kedua. Saya berpendapat bahwa dalam perbedaan ini, urut-urutan yang benar adalah yang ada di dalam Injil Matius. Mengapa saudara? Pertama, poin A, karena setelah pencobaan ketiga dalam Injil Matius, iblisnya diusir. Jadi mana dia bisa mencobai lagi? Kalau itu pencobaan kedua, dia tidak bisa mencobai ketiga, saudara. Jadi yang ketiga dalam Matius itu sudah benar. Urut-urutan yang benar menurut saya jelas dalam Injil Matius. Yang kedua, poin B, saudara. Kalau urut-urutannya seperti dalam Matius pasal 4, maka jalan ceritanya lebih baik atau lebih masuk akal. Karena dalam jawaban Yesus terhadap pencobaan pertama, waktu pencobaan pertama yang kita bahas lalu ya, maka terlihat bahwa pertama Yesus memakai firman Tuhan ya, suruh mengubah batu jadi roti. Dia kutip firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 13 ya. Lalu kedua, bukannya pakai firman Tuhan, dia berusaha percaya kepada Bapaknya. Nah, tidak mau menangani dengan kemakuatan ilmu batu jadi roti. Tidak, dia percaya pada Bapaknya. Karena itu saudara, karena Yesus pakai firman dan dia percaya pada Bapaknya, maka dalam pencobaan kedua versi Injil Matius, iblis mencobai dengan pertama menggunakan firman Tuhan yang disalah tafsirkan. Kedua, dengan menyuruh Yesus untuk terlalu percaya kepada Bapaknya. Yesus mau percaya, didorong untuk menjadi ekstrem dalam kepercayaan. Jadi saudara, ini alasannya mengapa saya lebih percaya pada urut-urutan dari Injil Matius. Kalau begitu, apakah Lukas ini salah? Kalau sekarang Matiusnya benar. Saudara, tidak ya. Lukas tidak menulis berdasarkan urutan waktu. Kata kemudian di dalam awal ayat 9, ayat 5 dan ayat 9 itu sebetulnya tidak ada. Nah, coba kita lihat ya. Lukas pasal 4 ini ayat 5 dan ayat 9. Kemudian, ini kan persis setelah pencobaan 1 selesai ya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Lalu ini berlangsung pencobaan kedua versi Lukas. Ayat 9, kemudian yang membawa Yesus ke Yerusalem dan sebagainya. Saudara, adanya 2 kali berturut-turut kata kemudian dalam awal ayat 5 dan awal ayat 9. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa Lukas menulis secara kronologis. Tapi saudara, kata kemudian ini sebetulnya tidak ada. Dan ini konyolnya kitab suci bahasa Indonesia. Saudara baca yang Inggris, saudara tidak akan menemukan kata ini. Jadi saudara, tidak ada kata ini, maka tidak terlihat kalau itu kronologis. Ya, jadi jelas memang Lukas tidak menulis secara kronologis, dan memang sering saya bisa memberikan contoh-contoh lain di mana Lukas menulis secara tidak kronologis.
Apa yang terjadi belakangan itu dulu, yang tadi dulu terus belakangan dan sebagainya. Karena dia punya maksud tertentu, tapi dia tidak menurut berdasarkan urutan waktu sangat sering. Sekarang saudara, poin kedua, bagaimana terjadinya pencobaan kedua dan pencobaan ketiga. Saudara, ada dua pandangan tentang bagaimana terjadinya pencobaan kedua dan pencobaan ketiga. Pandangan pertama mengatakan keduanya sungguh-sungguh terjadi. Ini orang awam biasanya ya, dan pendeta-pendeta yang tidak terlalu belajar. Loh, wong diomong dibawa ke gunung, ya dibawa ke gunung. Betul-betul terjadi Yesus bawa ke gunung. Oh, dia bawa ke hubungan baik Allah. Betul terjadi bawa hubungan baik Allah. Saudara, kalau itu sungguh-sungguh terjadi, betul-betul Yesus dibawa ke hubungan baik Allah dan hubungan dengan puncak gunung sebagainya, rasa-rasanya pandangan ini kok tidak masuk akal ya. Mengapa? Pertama, sukar terbayangkan Yesusnya betul-betul pergi bersama-sama dengan setan. Ini Yesusnya kira-kira saudara, jalan-jalan ke hubungan baik Allah, jalan-jalan ke puncak gunung, jalan-jalan dengan setan. Rasanya kok sukar terbayangkan itu ya, tidak masuk akal bagi saya. Lalu alasan kedua mengapa ini saya tidak mungkin. Ayat 5, pencobaan kedua versi Lukas ya, bandingkan dengan Matius 4 ayat 8. Dalam sekejap mata setan menunjukkan semua kerajaan dunia. Itu bagaimana mungkin dibawa ke gunung manapun saudara, dalam sekejap mata menunjukkan semua kerajaan dunia. Saudara naik Mount Everest saudara, bisa melihat kerajaan dunia semuanya, itu tidak mungkin. Lihat Mount Everest bahkan ada awan di sini, mana ketemu awan belas saudara, dia di atasnya awan. Jadi saudara, menurut saya ini sesuatu yang tidak memungkinkan. Jadi ini pandangan pertama dianut oleh biasanya orang-orang yang tidak terlalu banyak menganalisa, terima apa adanya kata-kata kitab suci tanpa memikirkan bagian-bagian lain dari Alkitab. Karena pandangan kedua, Calvin menganggap bahwa terjadinya kedua pencobaan ini ada melalui vision, penglihatan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus. Saudara bandingkan dengan Yeskiel 40 ayat 1b dan 2 yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Jadi saudara, ini sesuatu yang memungkinkan ya, dibawa dalam penglihatan, tapi bukan betul-betul pergi orangnya, tidak pergi, orang tetap di sana, tapi dikasih penglihatan seolah-olah dia ada di tempat itu ya. Bandingkan juga Wahyu 21:10, di dalam roh ia membawa aku ke gunung yang tinggi. Nah, kalau Wahyu 21 ayat 10 saya tidak ngerti gimana, apakah rohnya dok yang dibawa atau bagaimana, tidak tahu. Tapi kalau Yeskiel itu jelas sekali penglihatan. Jadi saudara, kalau dikatakan bahwa Yesus dibawa, belum tentu betul-betul orangnya dibawa pergi jalan-jalan sebagainya. Saya pikir itu Calvin bisa diterima ya, betul-betul cuma penglihatan saja, bukan betul-betul pergi. Sekarang saudara, poin ketiga, apakah kata-kata setan dalam ayat 6 dan ayat 7 pencobaan kedua versi Lukas ya, apakah kata-katanya dia itu benar atau tidak? Saudara, sesuatu yang perlu dicamkan, bahayanya setan itu adalah bukan karena dia itu selalu berdusta. Kalau dia selalu berdusta malah enak saudara. Dia kadang-kadang dusta, kadang-kadang ngomong benar. Ini yang buat kita pusing, yang mana yang dusta dan yang mana benar. Kalau dia selalu dusta, kalau misalnya ini hitam atau putih, oh kalau dia bilang putih ya berarti hitam, dia bilang hitam ya berarti putih, enak ngomongnya. Kita bagi kita jadi gampang. Barang dia tuh kadang-kadang bojok, kadang-kadang enggak. Ini yang membuat kita pusing saudara. Nah sekarang saudara, kata-kata dia dalam ayat 6 dan ayat 7 itu benar atau tidak? Kita baca ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya pada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, apakah kata-katanya ini benar? Bahwa semua itu, semua kerajaan dunia itu ya,
dengan semua kemuliaan dan sebagainya, itu telah diserahkan kepadaku. Jadi ini miliknya setan. Jadi dia punya hak dan dia bisa memberikan kepada siapapun, termasuk pada Yesus, asal Yesus mau sembah dia. Saudara, apakah memang semua milik dia? Sudah diserahkan kepada dia? Saudara, laki-laki dalam hal ini ada dua jawaban. Pertama, saudara, poin A. Ada yang berkata ya dengan alasan sebagai berikut. Alasan pertama, Efesus 2 ayat 2, Efesus 6 ayat 12, dan 1 Yohanes 5 ayat 19 menyebut setan dengan gelar-gelar yang menunjukkan dia memang penguasa dari dunia dan sebagainya. Mari kita baca ya ayatnya. Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bayangkan dia disebut dengan gelar penguasa kerajaan angkasa, karena dia memang penguasa. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging menerang orang-orang biasa ya, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Setan dikasih julukan pemerintah, penguasa, penghulu dunia. Berarti dia berkuasa kan? Lalu ayat yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jelas-jelas dikatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi setan memang pemilik semua. Ini alasan pertama mengapa orang berkata iya. Kedua, Yesus sendiri menyebut iblis dengan istilah penguasa dunia. Kita baca 3 ayat ya. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dia jelas bicara tentang setan, dan dia sebut penguasa dunia ini. Lalu yang 14 ayat yang ke-30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Lalu yang 16 ayat 11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. 3 kali saudara, Yesus menggunakan istilah penguasa dunia untuk setan. Ya, jadi ini alasan kedua mengapa orang berkata ya. Alasan ketiga, Yesus tidak membantah klaimnya setan. Setan kan bilang semua saya serahkan aku. Aku nak berikan siapa? Aku bisa berikan. Kalau memang enggak, Yesus bilang siapa bisa punya aku? Kok enak? Lah kan bisa Yesus bantah. Kenapa Yesus bantah? Kalau Yesus bantah berarti benar. Saudara, tidak selalu Yesus bantah seadanya yang salah saudara ya. Apalagi ngomong pada setan, memangnya bantah setan supaya dia bertobat, itu tidak ada kemungkinan kan. Saudara, sekarang pandangan kedua. Menurut saya ini adalah pandangan yang benar. Jawabannya adalah tidak. Kata-kata setan dalam ayat 6 dan ayat 7 Lukas pasal 4 ini dusta. Pertama saudara, 3 ayat Efesus tadi ya, Efesus 22, Efesus 6:12, 1 ayat 5 ayat 19 hanya menunjukkan bahwa setan punya kuasa atau pengaruh yang besar di dunia, khususnya di antara orang-orang yang tidak percaya. Dia punya kuasa besar, ya, tapi tetap bagaimanapun dia ada di bawahnya Allah ya. Lalu kedua, dalam Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 11, Yesus memang menyebut setan sebagai penguasa dunia, tetapi itu tidak di dalam arti yang mutlak. Yang ketiga, Mazmur pasal 2, karena ini ayatnya panjang ya, ayat 1-12, saya bisa baca sendiri, menunjukkan jelas Yesus atau Allah yang berkuasa atas seluruh dunia, bahkan seluruh alam semesta, bukan setan yang berkuasa. Yang keempat, Yesusnya berkali-kali mengusir setan dalam sepanjang pelayanannya dia. Ya saudara, kalau dia penguasa dunia, semua miliknya dia bolak-balik diusir, masuk babi dan sebagainya. Mana bisa dia penguasa? Jelas sekali Yesusnya lebih berkuasa kan. Yang kelima, setan memang adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan tapak segala dusta. Saudara, saya 100% lebih setuju pandangan yang kedua. Saya tidak percaya segala sesuatu di dalam tangan setan dan dia bisa berikan kepada siapapun dia mau. Saudara, semua dalam tangan Allah. Iblis memang bisa berbuat hal besar hanya kalau Tuhan mengizinkan. Contoh yang sangat menyolok adalah kasusnya Ayub ya. Di pasal sekian, iblisnya tidak bisa nyerang. Pertama belas tidak bisa nyerang. Lalu ya, miliknya boleh, dia bisa nyerang miliknya. Orangnya tidak boleh, dia tidak bisa ngapa-ngapakan. Lalu selanjutnya oke, orangnya boleh, nyawanya tidak boleh. Dia selalu dibatasi oleh Allah. Jelas menunjukkan penguasa pemilik alam semesta bukanlah setan, tetapi Allah. Allah tidak pernah kehilangan kontrol atas seluruh alam semesta. Semua di bawah kendalinya dia, semua dia arahkan. Setan hanya bisa berbuat apapun kalau Tuhan mengizinkan. Dari semua itu bisa kita simpulkan, saudara, bahwa dalam menggoda, setan sering berdusta. Dia memang kadang-kadang ngomong benar, saudara. Pada waktu ada orang kerasukan setan, setannya ngomong melalui orang itu, bilang Yesus itu anak Allah sebagainya. Lo benar kata-kata Yesus memang anak Allah. Jadi kadang-kadang dia berkata benar, tapi sering sekali dia berdusta. Pada waktu dia menggoda Hawa pertama kali, tidak benar. Kalau kamu makan buah itu kamu tidak mati dah. Kamu bahkan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Saudara, yang itu jelas-jelas adalah satu dusta. Saudara, karena itu hati-hati dengan dusta setan, karena dia sering kali menawarkan hal-hal yang indah kepada saudara, mendorong saudara korupsi, mendorong saudara mencuri, mendorong saudara mendapatkan uang dengan tidak halal, mendorong saudara mendapatkan kenikmatan, kesenangan yang tidak seharusnya. Dan dia menjanjikan, kalau kamu berbuat ini, kamu akan bahagia. Kamu berbuat ini, kamu akan sukacita. Memang pasti tidak kedengaran suara, saudara. Jangan harapkan, wah, ngomong setannya di kuping saudara. Tapi pada waktu saudara mikir, wah, ya aku pelaku ini, berbuat ini, dapat duit banyak, tetean dan sebagainya, hidupku pasti bahagia. Kalau saudara jalani sungguh-sungguh, pertama belum tentu dapat tetean, bisa-bisa masuk penjara. Kedua, kalaupun saudara dapat tetean, jangan bermimpi omongan dia bahwa kalau saudara punya uang tetean, saudara bahagia, sukacita. Nonsense terbesar. Tidak ada duit berapapun bisa membuat kita sukacita. Paling-paling sukacita yang di luar dan sangat sementara. Sekarang saudara, kita masuk pada poin keempat. Tujuan pencobaan kedua versi Injil Lukas ini adalah apa? Pertama, poin A, supaya Yesus mendapatkan mahkota tanpa salib. Kalau dia menggunakan cara seharusnya, dia nginjil, dimusuhi, lalu dia harus menderita, harus mati di salib, baru bisa mengumpulkan orang-orang untuk datang kepadanya. Tapi dengan cara setan ini, kalau benar omongannya, dia cuma perlu tunduk pada setan, menyembah setan, dan seluruh dunia akan diberikan kepadanya. Saudara, godaan seperti ini banyak. Ini diberikan kepada Yesus. Saudara berharap ini tidak diberikan kepada saudara? Saudara, pasti diberikan. Bandingkan ini dengan ajaran teologi kemakmuran, atau banyak ajaran lain yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus, semua problem bakal beres. Ini menjadikan mahkota tanpa salib. Jalannya Yesus itu, saudara, dia dilahirkan ya, menjadi manusia, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam neraka, baru bangkit, naik ke surga, sebelah kanan Allah, nanti akan datang dua kali. Jadi penurunan, lalu baru naik. Kalau kita ikut Yesus, itu juga jalan kita. Jalannya Yesus menjadi pola yang akan jadi jalan kita. Lah, teologi kemakmuran gak mau nyunjung ke bawah baru naik. Dia mau bypass. Di dunia kita kaya,
di sorga kita sempurna. Itu semua yang pernah saya dengar. Dan tidak ada kekonyolan atau kegilaan lebih nemen dari itu. Kalau tidak ada salib, tidak ada mahkota. Dalam PA kemarin saya kira kita bahas itu ya. Kalau tidak ada cross, tidak ada crown, tidak ada salib, tidak ada mahkota. Saudara, setan selalu menjanjikan seperti itu. Tidak usah repot-repot, cari jalan pintas, cari gampang, jalan yang gampang. Tidak. Jalan ekonomis, jalan juga. Digambarkan jalan sempit, sangat sukar. Yang jalan lebar, enak, tapi menuju kebinasaan. Jalan sempit, menuju kehidupan. Saudara, kita tidak mencari kesukaran dengan jalan setidaknya. Itu gila kalau cari kesukaran. Tapi kalau jalannya itu memang harus sukar, ya sudah harus tempuh yang sukar. Tidak bisa digampangkan dengan cara yang tidak karu-karuan. Tidak bisa. Nah, jadi saudara, kalau memang misalnya mau punya gereja yang gede gitu ya, sebetulnya tiap pendeta kan kepingin gereja gede ya. Sebetulnya gampang kalau mau gede itu gampang saja. Khotbah Ibu Dowo itu nomor 1 ya. Gereja 1 jam saja itu lari saudara. Ya, orang tidak mau buang waktu banyak untuk pergi ke gereja. Nah di sini cek Dowo dengar waktu wangil setengah mati. Sudah panjang, wangel, keras sekali, pendatang dipisui, dicela, ini salah, itu salah, segala macam salah. Orang gendeng apa pergi gereja dipisui dok, aku bayar dipisui. Nah saudara, pokoknya kalau memang mau mengadakan gereja yang enak, makin khotbahnya tidak karu-karuan ya. Banyol saja, kasih banyak ceritaan, banyak dongeng dan sebagainya. Dan tidak usah maki-maki orang, gegeri orang, tidak usah. Sabar-sabar saja, senangkan seadanya jemaat. Salah tidak salah, senangkan saja mereka semua. Kebaktian tidak usah panjang-panjang. Firman Tuhan setengah jam atau paling banter 3-4 jam. Banyak ceritaan, banyak lelucon, penuh gereja ini. Tapi saya bawa kemana orang-orang itu? Itu akhirnya akan menuju kemana? Itu yang saya mestinya mikirkan. Nah saudara, kalau mau gampang, memang bisa. Dan saya juga tidak usah repot-repot. Persiapan setengah mati. Kutip ini, terjemahkan. Saya pikir waktunya tidak setengah mati lah. Ngutip ini, ngutip itu dan pakainya. Baca buku tak banyak-banyaknya. Mau jalan pintas, bisa lebih cepat dapat jiwa. Tapi dapat jiwa untuk dibawa kemana? Itu yang saya pikirkan. Seandainya bisa ke surga, saya jalani. Tapi pada saat bahwa dapat banyak jiwa dan pergi ke neraka, saya sadar nanti saya yang tanggung jawab pada Tuhan. Kamu kumpulkan banyak orang, kamu bawa kemana? Dan saya tidak mau saudara jalan pintas, cari enaknya tanpa salib. Tidak. Saya ceritakan sesuai kehendak Tuhan. Saya melakukan gereja ini sesuai kehendak Tuhan. Kalau ada yang mau cuma sedikit, ya sudah babano sedikit. Pokoknya saya yakin saya berusaha membawa yang sedikit itu ke surga. Dan bahkan bukan cuma sekedar masuk surga, tapi untuk mendapat tempat yang tinggi di surga. Memang jeripaya, setengah mati belajarnya dan pakainya. Yang datang cuma sedikit. Dan itu nyakiti hati juga. Sudah persiapan soro-soro, sehingga datang cuma sedikit. Rasanya membuat frustrasi, membuat depresi. Tapi saudara, itu jalan ikut Kristus. Yesus sendiri apa ya, banyak murid sih. Yang 5.000 itu cuma melo-meloan sebentar, lalu buyar semua, bubar, tinggal 12 orang, satu pengkhianat laginya. Sampai dia mati cuma 11 murid, tambah beberapa orang, beberapa perempuan, hanya beberapa puluh orang. Kalau dia seperti itu, mengapa saya tidak mau seperti itu? Memang kalau bisa banyak, bagus, puji Tuhan. Tapi tidak semua orang dianugerahi banyak. Ada yang dianugerahi banyak, ya. Israel dianugerahi banyak, ya sudah. Tapi kalau dia mau anugerahi saya sedikit, ya sudah. Saya tetap akan ajar sebagaimana saya lakukan dan yang saya anggap benar. Saya ingin memberikan pengetahuan kepada saudara. Pokoknya saudara datang dengan rajin dan mendengar dengan sungguh-sungguh, saya maju dalam pengertian, maka saya bersyukur tujuan saya tercapai. Berkat saudara melaksanakan, mengimani atau tidak,
Itu urusan saudara dengan Tuhan, itu bukan urusan yang saya tidak bisa melakukan itu untuk saudara. Tapi itu tugas saya, sampaikan Injil, sampaikan firman, supaya saudara makin lama makin mengerti, asal saudara mau mendengar. Kalau itu sudah tercapai, itu sudah bagian saya. Selebihnya bagiannya saudara. Hal yang kedua saudara, semua ajaran yang mengizinkan kompromi supaya terhindar dari kesukaran atau penderitaan sejalan dengan godaan setan ini saudara. Misalnya banyak orang yang lebih senang Katolik daripada Kristen saudara. Karena apa? Katolik masih boleh sembahyang sama orang tua dan sebagainya, masih boleh saudara. Ya, Kristen, kalau Kristen yang kena tidak boleh saudara. Katolik segala macam tahyul itu masih ditoleransi. Dalam Kristen yang kena gak ada tahyul itu. Saya memberkati pernikahan dan Waris sudah counseling dengan Aden dan Tony. Jangan sampai ada tahyul ya. Karena saya tahu keluarganya si Tony ini kan Buddha. Saya khawatir nanti tahyulnya dibawa masuk gereja. Saya bilang sampai ada tahyul dalam acara pemberkatan nikahku, kamu tidak peduli siapa, tak ajak gegeran ya aku. Aku tidak mau gereja aku dimasuki tahyul segala macam. Dan kalau saya disuruh memimpin acara apapun juga ya, pemberkatan nikah atau orang mati minta upacara penghiburan dan sebagainya, saya bilang tahyulnya buangan. Ini ada tahyulnya, cari pendeta lain. Saya tidak mau, saya seakan-akan orang melihat tuh Budi Asali gandengan dengan tahyul. Saya tidak mau hal seperti itu. Budi Asali gandengan kepercayaan agama lain. Saya tidak sudi. Kalau ada tahyul tak labrak habis-habisan dengan saya. Jadi saudara, tidak bisa kita toleransi dalam hal semacam demikian. Tapi saudara, banyak ajaran, banyak gereja mengizinkan toleransi. Suami menghendaki kita berbuat sesuatu yang salah. Misalnya suami melarang ke gereja, ya nurut tuh sama suami, mau timbang gegeran. Ya, kita masih remaja atau pemuda, orang tua menghendaki kita memelihara roh nenek moyang kita sudah mati. Oke, enggak apa-apa daripada gegeran sama orang tua. Nah, saya tak banting ke poci ini segala macam gendeng memelihara abu nenek moyang. Abunya nenek moyang sama abunya gunung bedanya apa? Ya abu, orangnya sudah dari sana. Bude surga, bude neraka, tapi yang jelas dia tidak di sana. Ya saudara, ajaran apapun yang mengizinkan kompromi supaya terhindar dari kesukaran atau penderitaan, itu sejalan dengan godaan setan ini. Dan saudara, yang seperti ini sangat banyak masuk dalam gereja. Kita belajar untuk tidak kompromi. Toleransi sepanjang itu hal-hal kecil, ya itu masih bisa. Dan itu bukan sesuatu kesalahan. Ya, tapi kalau itu betul-betul salah, maka itu namanya kompromi. Dalam hal sekecil apapun itu harus ditolak. Sekarang poin di saudara. Godaan kedua ini dalam versi Lukas adalah godaan atau pencobaan supaya Yesus mendapatkan hasil yang banyak dan cepat. Tapi pertama, tunduk setan, nyembah setan. Kedua, kerja sama dengan setan. Ketiga, menggunakan cara yang tidak halal. Saudara, setan juga mencobai manusia atau kita dengan cara seperti ini. Dapat saja banyak, tidak halal. Misalnya saudara, pergi ke dukun untuk dapatkan pesogen. Saudara pikir ini cuma omong kosong atau sungguh-sungguh? Saya yakin ini sungguh-sungguh. Saya sering ngomong ya, restoran-restoran tertentu tuh heran tuh ya. Bahkan ada dokter yang saya pernah dengar dari kakak saya. Dokter tuh lama gak payu saudara. Ujuk-ujuk belar pas beludak. Apa yang terjadi dokter itu yang selama beberapa cukup lama tidak payu, tahu-tahu belar larisnya luar biasa. Sehingga ada gosip, apakah benar atau enggak ya cuma dia yang tahu. Dia pakai pesogen, pakai kuasa gelap menjadi laris ya. Lalu restoran-restoran, kalau restorannya enak, laris ya itu masuk akal sudah. Tapi restorannya tak enak,
laris. Orang bilang, orang ini, saya bilang ini, orang bilang gak enak, dicoba sama ini, iya gak enak, larisnya setengah mati. Sejak buka, larisnya luar biasa. Apa sebab kok bisa gak enak tapi laris? Gendeng kabeh tau orang kita. Pasti ada sesuatu yang kerja secara supranatural. Enak gak enak orang dicungkran atau pergi sana, gimana caranya. Dan setan bisa bekerja begitu, saudara. Gunakan kuasa gelap atau jimat supaya usahanya usaha yang lain, ya, bisa apa saja, saudara, sukses, ya. Korupsi, mencuri, nyogok, ngerpek lah, iya gitu. Ngerpek apa bedanya, saudara? Kepingin sukses, hasil besar tapi gak repot-repot, kan gitu ya. Banyak hasilnya, cepet lakinya, gak repot, ngerpek paling enak sudah. Jadi saudara, korupsi, mencuri, nyogok, ngerpek, bekerja pada hari Sabat, melakukan pekerjaan gereja dengan menggunakan kuasa gelap, banyak. Orang tidak ada yang percaya pendeta pakai kuasa gelap. Menurut saya, pendeta pakai kuasa gelap itu luar biasa banyak. Yang tumpang tangan geblak itu semua brengsek pakai kuasa gelap. Saya jamin itu. Kemarin laki-laki dengar khotbahnya pendeta di radio. Makin dengar, makin lihat ini brengsek ini bujui orang kabeh, ya. Dia bilang, dalam Alkitab kata-katanya hidup yang kekal. Dalam bahasa Yunani sebetulnya bukan hidup yang kekal, tapi surga atau tempat yang surga yang kekal, kata dia. Saya tidak usah melihat Yunani, saya tahu itu bohong. Lalu dia cerita, wah, ngalami kesaksian dia. Gombelah, bagi saya semua omong kosong, dusta, tak karu-karuan. Dan di dalam banyak gereja yang memang tidak diajar firman, cara pelayanan semacam demikian tuh, wah, menyenangkan. Cerita yang makin fantastis, makin tidak masuk akal, itu makin laris, wah, semua datang. Juga saudara, setan menggoda hamba Tuhan untuk memberitakan khotbah yang enak di kuping. Jangan keras-keras ngomong negori dosa, terus orang gak mau udah ditegori dosa. Jadi kalau saya tidak negur dosa saudara, saya tidak tahu kalau itu salah dan terus ada di dalam dosa, saya ikut salah, saudara. Memang saudara tetap salah, tapi saya ikut salah. Tapi kalau saya sudah memberitakan, saya tetap tidak mau saudara tok yang salah, saya tidak. Dan kalau saya memberitakan, ada kemungkinan saudara bertobat, dan itu yang menjadi harapan saya, kan? Apakah salah saya memberitahukan? Kalau saudara jadi orang tua dan saudara punya anak dan anaknya salah, saya beritahu atau enggak? Kalau enggak, saudara orang tua yang brengsek, jangan punya anak lah. Daripada anak saudara jadi bajingan. Laki-laki omongannya gak enak, ngomong bajingan bareng. Tapi saudara, omongan itu benar apa enggak? Orang tua enggak pernah tegur anaknya. Saya kepengen lihat anaknya jadi apa. Kalau tidak jadi bajingan, dia jadi anak manja yang pasti bencana gak menyenangkan belas. Saudara, pokoknya setan berusaha supaya manusia mau mencapai ambisinya dan menggunakan cara yang tidak halal, bahkan dengan menggunakan kuasa setan. Sekarang poin kelima, jawaban Yesus dalam pencobaan ini, Lukas pasal 4 ayat 8 dan Matius 4 ayat 10. Lukas 4 ayat 8 saja kita baca, ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah dan hanya pada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, ada beberapa poin yang saya baca. Pertama, poin A, ya. Lukas 4 ayat 8, kalau saudara melihat versi King James, ada suatu penambahan yang tidak ada dalam versi yang lain. Get thee behind me, for it is written. Pergilah ke belakangku karena, ada tertulis. Nah, kata-kata yang saya garis bawahi, pergilah ke belakangku karena, itu ditambahkan dalam King James, tidak ada dalam versi yang lain. Tetapi dalam Matius 4 ayat 10 memang dikatakan bahwa Yesus mengusir setan, ya. Tapi dalam Lukas ayat itu tidak ada sebetulnya. Dan kalau get thee behind me,
Kita pergilah ke belakangku, bukan diusir itu sebetulnya. Kok ke belakangku, go away atau apa gitu ya. Kalau get behind me loh, pergi ke belakangku, ini agak aneh gitu ya. Nah, dalam Matius 4 ayat 10 memang dikatakan Yesusnya mengusir setan. Jadi setan itu kurang ajar sekali. Yesus disuruh nyembah dia. Dan saya percaya ini godaan yang bersifat supranatural. Maka di sini Yesus mengusir setan. Ini menunjukkan Yesus lebih besar dari setan. Dan ini menunjukkan dalam terjadinya suatu godaan yang supranatural adalah Alkitabiah kalau kita mengusir setan. Tapi kalau godaannya tidak supranatural, godaan-godaan biasa, menurut saya adalah konyol dan tidak Alkitabiah kalau kita nengking setan. Kalau saudara digodai untuk nyolong tuh ya, digodai untuk berzina, digodai untuk marah, dalam nama Yesus, roh zina, roh marah, roh curi, minggir. Saudara gendeng, setan yang guyu, sopo jadi usir gendeng kok. Tak bakal bisa ngusir seperti itu, saudara. Termasuk kebiasaannya Pak Tong dan banyak hamba Tuhan lain. Kalau mau khotbah, segala kuasa gelap kamu ikat dalam nama Yesus, kamu lempar keluar ruangan ini. Bagi saya itu omong kosong, tidak bakal dituruti dari nama Tuhan. Karena setan menggoda secara alamiah, menggoda supaya jemaat tidak dengar, menggoda supaya jemaat ribut, ngelamun dan sebagainya. Itu godaan alamiah. Dan tidak pernah ada dalam kitab suci manapun ada godaan alamiah yang lalu setannya ditengking. Dia memang diberikan hak untuk menggoda secara alamiah, dan kita tidak bisa menengking yang seperti itu. Tapi di sini ini godaan supranatural, maka bisa ditengking. Kalau sudah digoda supranatural lalu setannya muncul dalam bentuk tertentu atau suara dan sebagainya, itu supranatural. Tengkingan. Saya pernah digoda seperti itu, dan saya tengking, dan setannya pergi. Gereja juga dulu Aceh pernah lihat di atas lantai 3. Ini Pak Rizal di mana didatangi. Ya. Dulu waktu di Exodus juga ya, ada apa ya, singit gitu ya, haunted kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi waktu di Exodus itu dulu kalau sedang di bawah, di atas itu organ atau pianonya bisa main sendiri. Naik nggak ada orang. Ini dari bawah keluar, di atas gerak kursi, naik nggak ada apa-apa. Ini waktu saudara turun tangga, saudara mendengar bunyi ada langkah orang di depan saudara, tapi tidak ada apa-apa. Saya tidak mengalami sendiri ya, orang-orang yang cerita. Jadi banyak hal seperti itu. Lalu saya pikir, wah ini supranatural, ini punya hak untuk menengking. Dan saya pikir memang gereja banyak setan. Makin gereja benar, makin banyak setan. Tapi kalau dia menggoda secara supranatural, saya tidak bisa membiarkan. Kalau dia menggoda secara alamiah, saya tidak punya hak untuk melarang dia. Saya tidak punya hak menengking dia. Tapi menggoda secara supranatural, lah bayangkan kadang ada orang yang imannya masih tidak karuan, apalagi anak sekolah minggu, terus ketok setannya dia sampai girap-girap sudah ada, sampai mati tidak mau pergi gereja dia. Dasar dalam hal seperti itu saudara, kami mengadakan persekutuan doa dan geng setannya beberapa kali persekutuan doa, setelah itu hilang, tidak pernah muncul lagi. Jadi saudara, kalau supranatural tangking, tapi kalau bukan supranatural, Yakobus memberikan caranya, lawanlah dia, mendekat pada Tuhan, lawan dia, tapi tidak pernah ada tangking dia. Jadi saudara, hati-hati ya, jangan sekedar niru, oh karena Stephen Tong ngusir setan, lempar keluar dan sebagainya, lalu semua orang niru, banyak-banyak yang lakukan hal yang sama. Kalau memang bisa, kenapa kok ditengking keluar ruangan? Tengkingan masuk neraka sekali. Atau buang pergi bulan, tidak boleh balik di penjara di sana. Yes, bumi wes gak ada setan. Saya likabeh. Saudara, ini omong kosong, saudara. Tidak ada nengking seperti itu, tidak bisa, tidak. Jangan tiru, tak peduli Pak Tong yang lakukan. Saya tidak percaya bila omong kosong itu mana. Karena kalau saudara dengarkan saya doa atau firman, kapan saya pernah doa setannya ditengking, diikat dalam nama istri, buang keluar. Saya minta Tuhan menguatkan kita menghadapi godaan setan pada saat mendengar firman.
Tapi saya tidak pernah menengking setannya. Hanya kalau godanya supranatural baru itu bisa. Kalau orang kerasukan setan itu bisa, karena memang ada ayatnya dalam Alkitab. Ya saudara, semua dicek dengan Alkitab. Jangan asal ngikut prakteknya orang yang tidak punya dasar Alkitab. Sekarang poin B, saudara. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13, dan ini kutipan bagiannya. Laki-laki yang menggunakan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 13 itu bunyinya, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi bagian ini dikutip cuma di tengah ya. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Nah, dikutip tapi juga digunakan kata-kata sendiri. Jadi intinya tapi ngambil dari sana. Saudara, sekarang poin ketiga, penekanan dari jawaban Yesus ini, hanya Allah yang boleh disembah. Kita tidak boleh menyembah apapun atau siapapun. Apakah itu setan? Gereja setan itu betul-betul menyembah setan. Sadar itu setan, dan dia menyembah setan. Saudara, kalau gereja sesat ya, Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, atau Advent, atau Katolik, atau apapun, saya tidak masalah saudara pergi ke sana. Pokoknya saudara sudah belajar. Tapi kalau gereja setan, saya tidak menganjurkan siapapun lalu pergi ke gereja setan, termasuk diri saya sendiri. Acaranya saya babak, tapi pada jalan Jawa kita mulai 30, saya datang. Tapi saudara, itu bukan gereja setan. Ya, tapi kalau gereja setan, betul-betul secara sadar mereka tahu itu setan dan mereka menyembah setan. Saudara, itu gereja yang luar biasa membahayakan dan memungkinkan saudara diburu dan sebagainya. Ini betul-betul sangat-sangat membahayakan. Jangan datangi atau apapun OD-OD, jauh dia. Ya, jadi jangan main-main dengan yang semacam demikian. Gereja setan ini sesuatu yang luar biasa. Pak Rizal tempo hari bicara tentang Illuminati ya. Dan saya cari Illuminati, Google. Ini gerakan sesat yang saya tidak terlalu ngerti persis arahnya pergi kemana. Tapi yang jelas sesat. Lalu disebutkan pengikut-pengikutnya ini betul-betul orang-orang top dunia. Presiden Obama itu pengikutnya, Ratu Elizabeth itu pengikutnya, lalu Paus yang lalu yang mengundurkan diri itu pengikutnya. Dan itu salah satu alasan dari salah satu orang yang memberikan tanggapan tentang Paus jadi Muslim itu. Dia bilang dia itu pengikut Illuminati. Kalau dia jadi Islam, Obama bunuh dia. Nah, jadi saudara, Illuminati, bintang-bintang film top-top banyak. Saya cari di Google dan sebagainya, saya pelajari. Setelah selang beberapa waktu, saya dapat email dari Illuminati. Saya pikir dia kok tahu saya mempelajari atau gimana, saya nggak ngerti, saya bingung saya. Apakah dengan saya mempelajari itu dia bisa tahu atau gimana, saya tidak terlalu ngerti internet ya. Tapi yang jelas saya dapat email dari Illuminati dan saya diajak untuk join jadi membernya dia dengan tawaran dapat kemasyuran, dapat power, dapat kekayaan dan sebagainya. Saya jawab dengan kata-kata singkat, go to hell. Saya tidak peduli kamu Obama atau siapapun, persetan. Itu sesat, tapi tetap itu bukan gereja setan ya. Gereja setan lebih gila, dan gereja setan, kalau betul-betul gereja setan, mereka melakukan pengorbanan orang juga. Jadi bisa saudara dibunuh, dijadikan korban dan sebagainya. Jadi jauhi kalau gereja setan ya. Karena yang kedua yang juga sering disembah, malaikat. Bahkan Rasul Yohanes tidak tahu sedengkumat atau bagaimana 2 kali berturut-turut lakinya menyembah malaikat, cuma malaikatnya tidak mau. Katolik jelas-jelas menyembah malaikat, doa pada malaikat. Lalu manusia, ini banyak, termasuk orang Jawa sungkem, orang Cina paikui, pada orang tua, kakek, nenek dan sebagainya. Saudara, ini semua tidak bisa. Orang mati
apakah itu orang tua, nenek moyang, atau Maria, atau orang suci, atau siapapun, kecuali kalau Yesus, dia bukan orang tok, dia juga adalah Allah. Dan dia bukan cuma mati, dia bangkit. Maka kepada dia kita boleh bahkan harus menyembah. Tapi selain dia, Maria, orang suci dan pakainya, buang semua. Dan yang selanjutnya adalah berhala. Tapi saudara, Yesus jelas mengizinkan orang menyembah dia sendiri, karena dia memang adalah Allah sendiri. Jadi saudara, yang boleh sembah cuma Allah. Yesus mengizinkan dia sembah, atau dia kurang ajarnya luar biasa, atau dia adalah Allah sendiri. Kan saudara, poin D, Bible Commentary memberikan penerapan sebagai berikut. Jangan pernah bergabung dengan orang-orang jahat untuk mencapai tujuan yang baik. Ini setan kan ngajak Yesus, saya koncoan di aku, sembah aku, tak kasih semua apa yang kamu mau, kerajaan dunia dan sebagainya. Saudara, orang sering join dengan setan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Saudara, tidak bisa ya. Mau dapat yang baik, caranya harus benar. Tidak cukup tujuannya untuk benar, caranya harus benar. Kalau kita yang tujuannya benar, caranya yang salah, itu juga bukan dari Tuhan. Ya, karena kita masuk dalam pencobaan ketiga versi Lukas, dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Pertama saudara, kalau pencobaan pertama mencobai Yesus supaya tidak percaya kepada Bapaknya, maka pencobaan ketiga versi Lukas, dalam Matius pencobaan kedua ya, ini mencobai untuk kebal atau ekstrem sebaliknya. Tadi dicobai supaya tidak percaya. Jangan percaya, wis gunakno kuasa dewek ubah batu jadi roti. Yesus tetap percaya enggak? Manusia itu bukan dari roti saya, tapi dari firman saya artikan kehendak Allah, itu artinya. Jadi dia trust, percaya Bapaknya. Sama setan mau diekstremkan. Pencobaan ini mencoba Yesus untuk terlalu percaya kepada Bapaknya, sehingga mencari bahaya dengan cara meloncat dari hubungan baik Allah. Saudara, setan juga seringkali mencobai kita seperti itu ya. Kalau kita didorong ke kiri, kita tidak bisa, kita didorong ke kanan. Ekstrem kiri, kita tolak, kita diekstremkan kanan. Kita dorong ke depan, kita tidak mau, kita dijungkal ke belakang. Itu caranya setan. Dia tidak mau kita benar, diajak ke kiri, tidak mau, dibengkok ke sana, ke ekstrem sebaliknya. Di sana jangan percaya Tuhan, gunakan kekuatanmu sendiri. Tidak mau, terlalu percaya, mencobai Tuhan, jatuh, Tuhan pasti menjaga. Ya, ini terlalu percaya, dan ini tidak pada tempatnya juga. Saudara, kita bisa dicobai terlalu percaya, misalnya dengan mendorong kita untuk sengaja berbuat dosa, karena percaya keselamatan tidak bisa hilang. Sangat banyak tahun yang lalu, saya pernah ketemu Lim Kahok, ketemu di Atlas Data Center, dan ngomong-ngomong dia berkata bahwa Martin Luther, untuk membuktikan bahwa keselamatan itu memang karena iman saja, sengaja kawin lagi. Saya bilang, kamu baca dari buku mana? Lu bener gak tahu? Saya tidak tahu Lim Kahok yang lender atau bagaimana. Sampai detik ini saya tidak pernah lihat ada buku manapun menceritakan Martin Luther kawin lagi. Tapi seandainya itu benar, maka untuk membuktikan keselamatan tidak bisa hilang, atau membuktikan keselamatan karena iman saja lalu kita sengaja berbuat dosa, itu jelas godaan supaya terlalu percaya kepada Bapa. Tapi saudara, saya tegaskan ya, yang Martin Luther itu menurut saya pasti tidak benar. Saya cari di buku manapun tidak pernah ada, saudara. Ya, lalu saudara, cara lain, sengaja berurusan dengan kuasa gelap, karena percaya Allah bisa melindungi. Saudara, jangan berurusan dengan kuasa gelap ya. Saudara, misalnya pergi ke dukun, tahu tuh dukun, aku percaya Tuhan, tidak bisa kena. Dukun kasih air, minum, kasih apa, makan, kasih apa, mau sembuhkan, kuasa, tak jalani, ada Roh Kudus. Saudara, ini bukan urusan Tuhan bisa melindungi atau enggak, tapi tindakan itu boleh kita lakukan atau tidak.
Siapa yang mengizinkan kita melakukan tindakan itu? Saudara, ini godaan terlalu percaya. Tuhan menarik percaya, tapi terlalu percaya itu menjadi ekstrim. Hati-hati dengan segala keekstriman. Karena poin kedua, pencobaan pertama ditolak oleh Yesus dengan menggunakan firman Tuhan. Maka sekarang setan juga menyerang dengan menggunakan firman Tuhan dalam Mazmur 91, tapi disalah tafsirkan. Saudara, kita lihat Mazmur 91 ya, ayat 12. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, baik kakimu jangan terantuk pada batu. Sama ada janji Tuhan akan jaga kita. Tidak berarti oh Tuhan jaga jadi lalu loncat dari hubungan bait Allah. Ini mencobai Tuhan, cari bahaya secara sengaja. Toh Tuhan jaga kok. Aku anak Tuhan mesti dijaga. Petang-petang jam 12 malam pergi ke daerah rawan, gak popo. Bah aku cewek, bah aku cowok, gak ngurus. Dirampok, diantemi, diperkosa, baru tahu rasa, saudara. Nah, Tuhan kok gak jaga? Nah kamu cari baik Tuhan, siapa yang suruh? Saudara, biarpun Tuhan jaga kita dan dia janji jaga kita, kita harus berusaha hati-hati dan jaga diri kita sendiri. Penjagaan Tuhan tidak membuang tanggung jawab kita untuk berusaha. Saudara, kalau saya di Atlas Fitness Center gitu saja ya, masuk di daerah kamar kecil, saya selalu lihat belakang. Karena selalu bisa ada orang yang tidak dikenal, atau saya dikeprok dari belakang. Bahkan kalau saya di airport ya, kencing dan dimanapun, di mall, kencing, sepi, saya selalu lihat belakang. Nek dikeprok semaput, dibawa lari, dompetnya sudah amblas, saudara. Dan dikeprok, tidak tahu ya, dikeprok, pingsan bangun lagi, baru dikeprok lalu pendarahan otak dan pakai agak lucu. Jadi saudara, kita hati-hati itu harus ya. Saya merasa saya tergolong orang yang cukup peka kalau pergi ke suatu daerah. Saya merasa ini daerah rawan. Pada waktu di Amerika, saudara, waktu ayah saya dan tante saya datang jalan-jalan ke New York, jalan-jalan, saya merasa ini daerah gak beres ini. Daerah seperti ghetto ya, tempatnya orang kulit hitam itu. Polisi saja mikir 12 kali pergi ke sana, saudara. Jadi saudara, balik, pergi. Hotel kami $500 sehari. Lalu bapak saya mikir ngirit duit cari hotel yang lebih murah. Cari hotel lebih murah. Saya melihat hotelnya, saya melihat Ciko. Gak ngirit duit. Balik hotel lama, $500. Di sini tambah luar, tambah akhir. Dirampok orang. Jadi saudara, saya merasa ini daerah rawan. Itu merasa. Nah, hal seperti itu saudara, tidak bisa kita lalu Tuhan jaga, gak apa-apa. Tuhan jaga ya jaga, tapi kita perlu waspada. Kita perlu menjaga diri kita sendiri juga. Kita tetap punya tanggung jawab. Saudara, saya berikan beberapa penerapan yang lain ya. Kita perlu waspada karena tidak setiap orang yang menggunakan kitab suci memberikan pengajaran yang benar. Setan di sini menggunakan Alkitab ya, tapi dia menerapkannya secara salah, menafsirkan salah, menerapkan salah, sampai menjadi mencobai Tuhan. Padahal dia pakai ayat. Saudara, waspada terhadap dengar khotbah atau baca buku, saudara. Biarpun ada ayat, kok tidak mau nurut sama ayat. Ayat yang ditafsirkan benar itu baru firman Tuhan. Ayat yang ditafsirkan salah itu bukan firman. Itu bahkan bisa sangat berbahaya. Jadi saudara, banyak orang, banyak pengkhotbah gunakan ayat, tetapi penafsirannya tidak karu-karuan. Jadi saudara, ajaran yang bagaimanapun gilanya, bagaimanapun sesatnya, bisa dicarikan dasar Alkitabnya. Saya berikan contoh ya. Pengajar teologi kemakmuran mengatakan, oh Yesus, bilang Yesus melalui Yesus kaya karena dia punya bendahara.
Pertama saudara, apakah kalau punya bendahara itu mesti kaya? Gereja kita yang punya bendahara, gereja kita kaya tak? Dan bendaharanya Yudas dulu bisa kaya dari mana? Akes titik dicolong sama dia. Oh dia maling kok. Mana bisa jadi kaya? Lalu Paulus kaya, katanya mereka, karena Felix mengharapkan uang suap darinya. Kisah Rasul 24 dan 26. Dosen saya pernah secara guyonan mengatakan, nanti di sorga itu tidak ada perempuan. Dasar Alkitabnya ada. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Katanya berdasarkan ayat tidak ada perempuan di sorga. Karena kalau ada perempuan di sorga, tidak bisa sunyi senyap setengah menit, jangankan setengah jam. Saya sudah bisa lihat ya, ajaran selucu apa sekolah apa. Kalau mau dicarikan ayatnya, keluar ayatnya. Tapi penafsirannya bagaimana? Ya, jadi saudara, jangan karena ada ayat langsung terima. Ya, sekarang poin B, kita perlu belajar hermeneutik atau ilmu penafsiran Alkitab supaya bisa mendeteksi penyalah tafsiran seperti ini. Dan sebetulnya kalau saudara terus mendengar dari saya, karena saya memberikan penafsirannya ya, yang salah bagaimana, yang benar bagaimana, sebetulnya lama-lama saya bisa merasakan tafsiran benar, tafsiran salah itu mesti bisa merasakan. Saya sendiri pada waktu permulaan belajar bingung, si anak segini bingung. Tapi lama-lama makin banyak belajar, lama-lama merasakan ini benar, ini salah, bagainya. Sama seperti kalau saudara masak ya, saya tidak pintar masak. Waktu pertama saya dadar telur, saya bingung ngasih garam seberapa. Garam bisa kebanyakan, bisa sedikit, kanyep, kaget, kok kasinan. Orangnya sudah sering masak. Nek saudara nyuruh saya masak sop, gak ada garam, sak piro, sak sendok. Saya bingung, sendoknya munjung apa gak munjung, sendoknya gede apa cilik. Tak kasih sendok pakai entong di kakek garam gak karu-karuan. Lah orang yang kalau sudah lihat yang pameran demo masalah, nah tuh rasanya kok gak ditaker ya, tapi kok yang pas, kok hebat. Sama saudara, dalam urusan firman juga belajar, ada semacam feeling untuk tahu ini salah, ini benar. Tidak selalu, tapi sering itu. Karena ya tidak mungkin. Ya, kadang-kadang memang tidak bisa tahu, harus lihat argumentasi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang langsung merasakan ini tidak bisa. Jadi sudah belajar hermeneutik, ilmu penafsiran Alkitab, dengar khotbah seperti tipe khotbah saya yang betul bahas pro kontra acara ini penafsiran itu sampai. Dengan demikian baru saya bisa tahu. Tapi kalau khotbahnya cuma isinya dongengan kebab, ayat-ayatnya tidak dibaca, ya tidak bakal pinter. Sampai mati belajar tidak bakal pinter. Karena poin ketiga, kita melihat jawaban Yesus dalam ayat 12. Kita baca ya. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, poin A, Yesus laki-laki menjawab menggunakan firman Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, harus ditekankan ya. 3 kali dia digodai, 3 kali dia menggunakan senjata yang sama, yaitu firman Tuhan. Dia tidak ganti-ganti senjata. Sebentar pakai firman Tuhan, sebentar pakai logika, sebentar pakai filsafat. Enggak. Dia pakai firman Tuhan 3 kali pakai hal yang sama. Saya ingin sekali lagi mengingatkan kata-kata Calvin yang minggu lalu waktu membahas penjawaban pertama sudah saya bahas. Dia mengatakan demikian, mereka yang secara sukarela membuang senjata itu tidak melatih diri mereka sendiri dengan susah payah dalam sekolah Allah, layak dijerat pada setiap saat oleh iblis. Ke dalam tangan siapa mereka menyerahkan diri mereka sendiri tanpa senjata. Saudara, firman Tuhan itu satu-satunya senjata bagi kita melawan serangan setan. Saudara mau belajar dengan jerih payah. Katanya Calvin, saudara itu memang layak dijerat setiap saat oleh iblis, karena saudara menyerahkan diri saudara, atau boleh katakan leher saudara, ke dalam tangannya dia tanpa senjata. Padahal senjata itu
disediakan oleh Tuhan. Cuma saudara mau belajar dengan jerih payah. Saudara belajar firman tidak bisa santai-santai. Belajar firman dengan jerih payah. Repot tidak repot, hujan tidak hujan, kesel kabeh, kecuali kalau betul-betul ambruk tidak bisa bangun, itu lain cerita. Sakit selama saudara bisa konsentrasi, tetaplah usahakan belajar firman. Saudara, kita belajar setengah mati saja saudara, sampai mati tidak bakal selesai. Belajar santai-santai lagi tambah bagus saudara. Melihat orang-orang Kristen, jangan orang Kristen doang, melihat hamba-hamba Tuhan yang betul-betul berserih payah belajar firman, itu luar biasa sedikit. Saudara, dengan susah payah, itu kata-kata dari Calvin yang saya ingin tekankan ya. Mesti mau datang ke PA, tidak peduli hujan, gak ada konco, gak ada yang nganter, bahkan harus keluar uang transport, becak, taksi, bemo, gak tahu apa. Saudara, ulangan 23 gampang hafalnya, 23 ayat 23. Amsal kok ulangan, Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dalam hikmat, didikan, dan pengertian. Beli ini tidak selalu dengan uang, tapi jelas bisa dengan uang. Jadi harus rela korban uang untuk dapatkan kebenaran. Tapi tidak harus uang, bisa dengan tenaga, dengan waktu, dengan segala apapun yang ada pada diri saudara. Rela korbankan apapun untuk dapatkan kebenaran. Saudara, saya korbankan banyak hal untuk dapatkan buku. Dan bukunya memang bukan buat pajangan, memang betul-betul dipelajari ya. Waktu dulu sekolah teologi ya, saya sebetulnya cukup untuk hidup, kan dapat beasiswa ya. Lalu orang tua memberikan $100 per bulan, bagi saya sudah cukup. Untuk hidup, untuk sekolah, cukup. Tapi saya tidak bisa beli buku. Jadi, kalau musim panas saya kerja. Dan saya milih kerjaan berat, tak peduli kerjaan fisik di luar, motong rumput, mayoritas 80% kerjaan saya motong rumput. Kerjaan yang menjijikkan yang namanya janitorial work. Itu kerja ngurusi WC, bersihkan WC dan sebagainya. Tapi 80% potong rumput, panas setengah mati dengan temperatur 40 derajat Celcius di bawah bayang-bayang, di panas matahari itu kira-kira 55 derajat Celcius. Kalau sudah musim panasnya luar biasa, itu temperaturnya. Dan di sana saya kerja. Saya gosongnya, sudahlah, Pak Rizal ini kalah hitam sama saya. Saya tidak guyonan, Survia, Pak Rizal ini kalah hitam. Hitam setengah mati saya. Tidak sudah musim panasnya lewat, putih lagi sudah. Tapi musim panas, jemur, tidak karu-karuan, hitam dan betul-betul gendengi. Ya, tidak sampai kayak negro, tapi pokoknya naik sama Pak Rizal, saya jamin hitam saya pada saat itu. Jadi saudara, kerja mati-matian 8 jam sampai 10 jam satu hari. Dan itu kerjaan fisik yang berat. Masa itu didesain untuk orang barat. Lah saya kecil dibandingkan orang sana, mesti menggok. Memang dia jalan muter sendiri, tapi mesti menggok kan, kadang-kadang mirip mesti nahan. Waduh, beratnya setengah mati sudah. Biasanya ya, hari-hari pertama saya bangun tidur tuh saking capeknya, tangan ini biasanya kan bisa geraknya tuh smooth gitu ya. Ini tidak bisa. Otot-ototnya tumbuh gimana? Sampai seperti itu. Kalau sudah nanti 4-5 hari baru normal. Tapi ya. Jadi saking capeknya otot tangan megang mesin berat saudara. Tapi saya rela kerja berat itu karena saya kepingin buku. Dan saya pelajari buku. Susah payah lagi belajar buku. Jadi saudara, harus beli kebenaran. Dan ini bukan hanya berlaku untuk saya sebagai pendeta, tapi untuk saudara sebagai jemaat. Korbankan, gak tahu apapun, untuk dapatkan kebenaran. Kalau saudara tidak mau,
saya tidak dapat kebenaran. Dan menurut saya rugi, tidak ngerti firman, sangat-sangat rugi. Yang kedua, mesti mau mendengar biarpun khotbah atau pelajarannya sukar. Di sini ini sukar, saya tahu ya, sukarnya pelajaran tempat ini membuat banyak orang terus malas. Buat itu aneh. Mau gampang ya, kita tidak maju-maju, saudara. Kalau saya jadi guru, tak ajari pelajaran kelas 0 terus, 1 tambah 1 sama 2, 10 tahun ngajar begitu terus, saudara mau sekolah di sekolahan begitu? Ya goblok tuh. Lah aneh loh, gereja malah nyari yang kayak gitu lah, aneh loh. Nggak logis loh. Pelajaran yang sukar. Kalau toh terpaksa nggak bisa datang, di sini makalahnya ada, biarpun karena saya sakit, ini makalah sedang bolong lama. Tapi biasa selalu ada makalahnya, bukunya bisa didapatkan, nggak mau beli, web juga tersedia, DVD-nya, MP3-nya. Nggak ada alasan tuh nggak belajar, nggak bisa datang pun jangan bisa belajar dan sebagainya. Jadi alasannya apa untuk nggak belajar? Tinggal saudara mau atau tidak beli kebenaran, itu saja. Kalian poin B, saudara. Yesus mengutip jawabannya itu dari Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Jadi saudara, dalam 3 kali menangkis serangan setan dalam Matius pasal 4 dan Lukas 4 ini ya, 3 kali dia mengutip kitab suci dari kitab yang sama, yaitu kitab Ulangan. 3 dari kitab Ulangan. Mengapa kitab Ulangan? Kitab Ulangan ayat dari kitab lain 39 kitab PL. Kenapa? Yuk ulangan terus. Ini cuma dugaan ya. Pertama, kitab Ulangan berhubungan dengan bangsa Israel di padang gurun. Karena itu mungkin selama Yesus di padang gurun, dia banyak mempelajari atau merenungkan kitab Ulangan. Sehingga apa yang masih segar dalam ingatannya, dia pakai untuk menangkis serangan setan. Itu mungkin dugaan pertama. Kedua, ada juga yang mengatakan bahwa kitab Ulangan memang sangat ditekankan dalam pengajaran kepada anak-anak Yahudi. Jadi semacam sekolah minggu mereka ya, tapi jauh lebih serius dalam pengajaran kepada anak. Maka kitab Ulangan itu sangat ditekankan katanya. Dan ini menunjukkan pentingnya pendidikan firman Tuhan untuk anak-anak atau sekolah minggu. Saudara yang jadi guru sekolah minggu, jangan remehkan pelayanan anak. Saudara remehkan pelayanan anak, biarpun anaknya cuma 2 atau 3 atau 5, saudara membawa anak itu ke neraka. Seriuslah dalam pelayanan untuk anak, persiapan dengan serius, doa dengan serius, dan ngajar dengan serius. Kasarnya semaksimal saudara bisa. Ya, biarpun anaknya cuma sedikit, lakukan semaksimal mungkin. Kalau saya melakukan pelayanan, saya dipanggil dalam persekutuan, tidak peduli persekutuan 10 orang, 5 orang. Pokoknya mereka dengar. Kalau mereka tidak dengar, semua ngantuk, tak tinggal pulang sama saya, dan saya diundang lagi, saya tidak mau. Tapi kalau mereka dengar, 5 atau 10 orang, saya persiapan dan khotbah secara serius, sama seriusnya dengan saya khotbah pada 300 atau 5.000 orang. Saya tidak peduli. Jadi kalau kita ngajar, tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Ya, anak sekolah minggu harus diajar dengan benar, diinjili, dibawa kepada Kristus sedini mungkin. Karena poin C, Ulangan 6 ayat 16 yang dikutip oleh Yesus ini jelas berhubungan dengan ajaran setan yang menyalah tafsirkan Mazmur 91 ayat 11-12. Bahkan meluruskan penyalah tafsiran itu. Di sini lagi-lagi kita melihat betapa pentingnya pertama belajar atau mengerti seluruh Alkitab. Memang kita menuju ke sana, kita tidak akan selesai saudara mempelajari seluruh Alkitab. Pasti saya mati duluan. Kecuali saya hidup sampai umur 200, saya tidak ngerti. Tapi saya juga tidak kepingin hidup sampai 200. Ya, tapi saudara, kita menuju ke sana. Ya, belajar Alkitab, seluruh Alkitab. Setidaknya baca seluruh Alkitab, itu harus. Lalu kedua, hal yang penting juga membandingkan ayat dengan ayat. Saya pakai Mazmur 91, tidak akan terlihat kalau disalah tafsirkan, kecuali kita lihat ayat lain. Yang mana. Oh, nafdaan, berarti tafsirannya salah. Jadi bandingkan ayat dengan ayat selalu.
pada waktu saya mendengar khotbah, orang pakai ayat dan yang ngajar, pikir ini masih jalan, ada ayat yang nabrak apa enggak? Lah bagaimana saudara tahu ada ayat yang nabrak atau enggak kalau otak saudara kosong ayat? Makanya baca Alkitab supaya ini dipenuhi dengan ayat. Kalaupun saudara tidak hafal tempatnya di mana, setiap saudara tahu, oh ada ayat seperti itu. Ketika menghafalkannya, tapi ingat ya, ngerti dulu ayatnya, baru dihafalkan. Jangan hafal tanpa ngerti. Banyak hafal tanpa ngerti. Lo Islam bilang wasi mokokinta, ya. Dulu waktu di bukunya dia nyerang urusan orang Kristen. Ayo siapa sing hafal sak pasal saja. Ya orang Islam hafal Al-Quran banyak katanya dia. Saya jawab di buku saya tidak bangga belas ada orang Kristen hafal Alkitab kalau dia tidak ngerti. Buat apa hafal tapi tidak ngerti? Ngerti dulu baru hafal. Ngerti dia tidak ingat. Roh Kudus bisa mengingatkan. Tapi kalau gak ngerti, lalu Roh Kudus mengingatkan apa? Pada zaman Napoleon jadi kaisar, saudara, ada banyak orang asing saking populernya Napoleon. Orang asing pun yang non Perancis mau jadi tentaranya Napoleon. Suatu hari dalam suatu markas tentara ada persiapan untuk menyambut kedatangan Napoleon. Dan komandannya ini tahu ya, Napoleon tidak senang kalau ada tentara, tidak peduli dari bangsa apa, tapi tidak bisa ngomong Perancis, dia tidak senang. Karena itu, sang komandan mempersiapkan seluruh pasukannya yang non-Perancis untuk bisa menjawab pertanyaan Napoleon dalam bahasa Perancis. Dia lalu panggil seorang tentara, dia tahu ini bukan Perancis, tidak bisa ngomong Perancis. Kamu tidak bisa ngomong Perancis, sini saya kasih kursus kilat. Dan dia berkata pada tentara itu, Napoleon kalau datang infeksi, dia selalu berikan 3 pertanyaan sama dengan urut-urutan yang sama. Pertanyaan pertama, berapa umurmu? Itu selalu ditanyakan kepada tentara. Kamu umur berapa? 23 tahun. 23 tahun bahasa Perancisnya ini. Hafalkan ya? 23 tahun. Pertanyaan pertama, jawab 23 tahun bahasa Perancisnya ini. Jawab nanti Napoleon itu. Pertanyaan kedua, berapa tahun kamu jadi tentara? Tanya, kamu jadi tentara berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun bahasa Perancisnya ini. Hafalkan ya. Pertanyaan kedua, jawab 3 tahun. Pertanyaan ketiga, apakah kamu pernah ikut perang di A atau di B? A dan B ini 2 kota di mana dari perang yang luar biasa hebat. Jadi kalau pernah perang di situ, wah ini tentara hebat. Pernah di A atau di B? Jawab dua-duanya. Berarti wah, pernah dua-dua dia ikut, hebat ya. Nah, komandan suruh tentara itu hafalkan ketika jawaban itu. Dia tidak ngerti Perancis, saudara, tapi dia hafalkan 23 tahun, 3 tahun, dua-duanya. 23 tahun, 3 tahun, dua-duanya. Sampai saatnya Napoleon datang, dia inspeksi seluruh pasukan. Dia lihat, ini tentara bukan Perancis. Tidak tahu, lihat orang sana bisa bedakan ya. Kita tidak bisa bedakan ini orang Barat, ini Perancis, tak Perancis kita ngerti. Tapi dia bisa bedakan. Lalu dia tanya, tapi saudara, ajaib bertentangan dengan kebiasaannya. Dia membalik pertanyaannya, saudara. Dia tanya pertanyaan kedua lebih dulu. Berapa lama kamu jadi tentara? Orangnya jawab 23 tahun. Nah, boleh heran. Orang ini kelihatan masih muda, kok 23 tahun jadi tentara. Kamu umur berapa? 3 tahun. Ngamuk saudara Napoleon. Yang gila nih kamu apa saya? Dia jawab, dua-duanya. Itu akibatnya saudara. Kalau orang hanya menghafal tanpa mengerti, kita perlu mengerti baru hafal. Kalau saudara, poin D, membedakan beriman dan mencobai Tuhan. Saudara, setan menyuruh Yesus terjun dengan iman dari hubungan bait Allah berdasarkan Mazmur 91, 11 dan 12. Tapi Yesus tahu bahwa itu bukan tindakan iman. Itu terlalu percaya, atau lebih tepat mencobai Allah. Memang sudah mencobai Allah, mirip dengan tindakan iman.
Dan kita harus bisa membedakan kedua hal ini. Saudara, Calvin berkata demikian. Dalam bagian ini kita mencoba, kata mencobai menunjukkan pengabdian sarana yang ia letakkan dalam tangan kita. Singkatnya, siapapun yang ingin membuat pencobaan dengan kuasa ilahi pada saat tidak ada keperluan untuk itu, mencobai Allah dengan meletakkan janjinya pada ujian yang tidak fair. Jadi dua hal yang Calvin tekankan. Pertama, pengabaian sarana. Sarannya ada, tak mau pakai. Kalau saya mau khotbah, kalau kemarin ini saya memang lupa, saudara, lain cerita, saudara, tidak bisa ngomong, lupa. Ya saya salah sih salah, tapi mau apa namanya lupa. Tapi kalau saya ingat, tak usah persiapan. Tuhan bisa pimpin saya. Sarananya ada, komputernya ada, bukunya ada, waktunya ada, otaknya ada, karunia ada. Saya bisa persiapan. Saya apa persiapan? Tuhan pimpin. Ini mencoba Tuhan. Saudara sakit, duitnya ada. Itu bukan penyakit yang tidak ada obatnya. Obatnya bisa beli. Dokternya ada. Tidak. Beriman, Tuhan sembuhkan. Saudara, itu bukan beriman, itu mencobai Tuhan. Jadi bedakan dua hal ini, saudara ya. Ada cerita, saudara, tentang ada banjir ya. Banjirnya naik. Nah, lalu ada seorang Kristen, dia sudah naik ke atap rumah. Pada banjirnya naik ke atap rumah. Genteng, saudara. Dan dia berdoa supaya Tuhan menolong dia. Lalu sebuah perahu datang untuk tolong dia. Ayo naik perahu. Gak, aku sudah doa dan aku yakin Tuhan akan tolong aku. Ya sudah, tak mau ya wis tinggal sama dia, saudara. Dia mungkin sekali menginginkan Tuhan tolong dia dengan cara yang spektakuler, kirim malaikat atau apa. Jadi dia berkata, aku sudah berdoa Tuhan, dia pasti tolong aku. Tak mau naik perahu. Ya sudah, ditinggal sama perahunya. Beberapa waktu kemudian datang perahu lain. Dia berikan jawaban yang sama, ditinggal lagi. Lalu datang sebuah helikopter, turun ke tangga. Jangan mau, aku sudah berdoa, Tuhan pasti tolong aku. Banjirnya naik terus dan dia mati. Mati dengan ada Tuhan. Tuhan, aku doa, aku tidak nolong. Kok tidak jawab doaku? Kamu ngomong apa katanya Tuhan? Aku kirimkan 2 perahu dan 1 helikopter. Nah, lihat. Jangan pada waktu berdoa lalu menentukan Tuhan harus nolong dengan cara apa. Dia tentu tidak menolong dengan cara yang berdosa, ya. Tapi naik perahu dan naik helikopter itu bukan dosa. Jadi kalau kita berdoa minta pertolongan Tuhan, ada orang mau nolong, jangan nanti sungkan atau segala macam alasan lalu menolak, lalu mengatakan Tuhan tidak menjawab doa. Ini pengabaian sarana. Ada sarananya dan digunakan. Dan ini mencobai Tuhan. Kedua, yang ditekankan Calvin juga adalah membuat pencobaan dengan kuasa ilahi, padahal hal itu tidak diperlukan. Misalnya sengaja cari bahaya ya, seperti pencobaan setan ini, atau sengaja tidak mau menghindar dari bahaya dan minta Tuhan melindungi dirinya. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang dari Flores yang mengatakan waktu ada gempa bumi, dia tidak mau keluar dari rumah. Gempa bumi, orang yang otaknya waras yang keluar dari rumah ya, tak mau keluar dari rumahnya karena yakin Allah melindungi rumah itu sehingga tidak akan rubuh. Saya nggak tahu orang itu akhirnya mati atau enggak, tapi dia bisa cerita mestinya enggak mati ya, rumahnya enggak rubuh pokoknya. Tuhan kadang-kadang bermurah hati pada orang goblok, tapi enggak berarti dia benar, saudara ya. Kalaupun Tuhan mengabulkan, enggak berarti dia benar. Contoh yang lain, saudara, seorang pendeta mendapat informasi ada majelisnya yang terlihat di komplek pelacuran. Waktu pendeta itu menegur majelis itu, sang majelis menjawab, "Loh, aku memang pergi ke sana, tapi aku terus berdoa. Tuhan, kuatkanlah aku dari pencobaan perempuan-perempuan jalang ini, dan aku percaya dia pasti menolong aku." Apa memang begitu caranya? Pertama kelihatan orang peduli amat saudara berzina atau enggak, orang akan anggap saudara berzina.
Kedua, apa ya benar mencobai diri sendiri dengan datang ke sana, doa Tuhan supaya aku tidak jatuh dan pakainya. Ini omong kosong yang konyol. Saudara, semua ini merupakan contoh-contoh mencobai Tuhan, bukan tindakan iman. Karena poin yang ketiga dan terakhir, setelah pencobaan saudara, pertama, iblis dikatakan pergi dan menunggu saat yang baik. Kita baca ayat 13 ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Mundur! Tapi tidak titik. Dan menunggu waktu yang baik. Saudara, iblis itu punya ketekunan yang luar biasa. Kalau mau belajar ketekunan, tapi tekun dalam hal yang benar, tiru dia ketekunannya toh. Tekunnya luar biasa dalam mencobai Yesus maupun mencobai kita. 3 kali gagal, mundur. Tidak mundur seterusnya. Nonsense, dia mundur seterusnya. Dia menunggu waktu yang baik, dia pasti menyerang lagi. Dan saya percaya sepanjang hidup Yesus, dia banyak diserang, menggunakan orang dan sebagainya, banyak serangan. Saudara, dia tekun mencobai. Sekarang kita tekun dalam belajar firman, ya atau tidak? Tekun dalam berdoa, ya atau tidak? Tekun dalam berjuang melawan pencobaan atau dosa, ya atau tidak? Coba kita baca Ibrani 12:1-4 ya. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengiringi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dalam mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingat selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu dan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Dia mencucurkan darah sampai habis, sampai kill. Kita mencucurkan darah belum pernah. Kalau saya tanya tekun, kita tidak tekun dalam belajar firman, berdoa dan membuang dosa. Bagaimana kita bisa menang? Hal lain yang bisa kita dapatkan di sini, saudara. Kalau saudara berhasil mengatasi serangan untuk pencobaan setan, jangan lalu mabuk atau lupa daratan. Menang, setan kalah. Bermegah, bersukacita seakan-akan itu sudah final. Tidak ada final selama saudara belum mati dan belum masuk surga. Setan mundur, setan kalah dalam satu pertempuran, tidak menghalangi dia untuk bertempur lagi. Dia menunggu waktu yang baik dan dia nyerang lagi. Jadi justru saat kita menang, kita saatnya waspada, karena setan ini mesti balik. Ingat, dia tunggu saat yang baik, serang lagi. Jadi tetaplah waspada dan berjaga-jaga. Kedua, malaikat-malaikat melayani Yesus. Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Markus 1:13, di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, lihatlah binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Dan termasuk pasti memberi dia makan. Saya tidak tahu pelayanan apa saja, tapi dia jelas kelaparan dan menjurus pada mati kelaparan. Tidak bisa dia tidak dikasih makan. Ya, jadi pasti malaikat itu memberikan makan. Makanannya apa? Tidak tahu. Yesus tidak mau menggunakan cara yang tidak halal untuk mendapatkan makanan, menggunakan kuasanya secara egois, ubah batu jadi roti. Tidak mau. Sekarang dia mendapatkan makanan dari malaikat. Saudara butuh apapun, sebutuh apapun, sehebat apapun kebutuhan itu, jangan tempuh cara yang tidak halal. Kalau Tuhan tahu kebutuhan saudara, dan itu memang kebutuhan saudara bagi Tuhan, menurut Tuhan, dia pasti akan berikan dengan cara yang lain, tidak tahu cara apa. Jangan tempuh cara yang tidak halal. Saudara, Yesus dicobai, gunakan firman. Dia pasti belajar firman banyak, sehingga selalu gunakan firman. Maukah saudara belajar firman dengan rajin dan tekun, dan selalu melawan godaan setan dan menang bersama Yesus? Tuhan
memberkati saudara.